Bigetron by Vitality, early game mereka kan cukup mengandalkan Nile dan rotasi yang dimiliki oleh Shogun. Karena dari RRQC, buying time wajib dilakukan. Dua hard carry di arah mid to the late game. Iya, jujur ini yang akan kita sorot benar-benar ada di titik beratnya ya, Romer dan EXP-nya untuk sekarang. Karena untuk mid laner, mereka cuma bagian clear cepat aja. Betul. Dengan semi umbrella, Moreno bakal clear cepat, dengan Abyssal Trap, dia bakal cepet banget juga nih untuk Rins melakukan clear wave. Iya, dan memang kalau untuk dari Bigetron sendiri dengan hadirnya Gatot Kaca, mungkin secara teamfight mereka bakal lebih powerful, tapi kita bakal lihat untuk hasilnya. Oke, ini dia rivalitas juga dari dulu RRQ versus Bigetron. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match kedua kali ini? So FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Ini dia untuk game yang pertama dengan Pass of Trizaris. Dan waktunya untuk kedua belah sisi tim memaksimalkan apa yang bisa mereka amankan di arah early game. Mungkin bakal jadi sangat agresif karena ada dua hero nih yang bisa buka map dari Yusunshin dan juga Selena. Dan gak cuma buka map tapi ada banyak banget trap yang nanti bisa disebar. Itu yang ngebuat dari Bigetron pun Vinnya jadi harus lebih aktif dibandingkan dengan bermain secara pasif. Ya, Bigetron by Vitality rely banget sama Shogun dan juga Vin. Ini adalah dua pemain yang harus bisa secepat mungkin menjalankan dynamic combo mereka, karena kalau tidak nantinya akan sangat sulit bagi Cici dan juga Gatot Kaca untuk bisa meltdown, terutama dengan hero-hero yang punya vision luas seperti Selena dan juga Yusunshin. Penguasaan map ini bisa jadi kunci banget di 2 menit awal, terutama buat Setsujin yang farmingnya lumayan cepat, dan bahkan untuk Rins dengan emblem dari Season Hunter yang baru saja mendapatkan sebuah Lito barusan aku lihat. Ini akan cukup menguntungkan ya, sehingga bakal ada beberapa invasi yang bisa lebih mudah di-secure oleh Setsujin. Tapi untuk dari Bigetron sendiri, Vin dan juga Moreno, mungkin secara output damage di area tengahnya belum terlalu masif, membuat mereka sedikit tertahan. Dan di sini aku juga cukup khawatir sih dengan Kari, Prof, di game ini. Kari ya, emang agak sedikit squishy banget di sini. Iya. Dan dibandingkan dengan Moskov yang dimana dia bisa split push. Olele yang outgoing langsung coba dihantam oleh Rins dari bottom lane. Lihat pergerakan antara Rez, komunikasi yang sangat baik dengan Rins membuat mereka berhasil melakukan poking dan revitalize yang mahal. Kenapa aku bisa bilang ini revitalize yang mahal? Karena ketika Turtle diperbutkan, Nile sekarat, ini revitalize yang ngebantu Nile supaya tidak jauh dari Turtle. Tapi ketika udah tidak ada, Nile udah harus bisa memastikan in and out-nya satu kali nggak boleh gagal. Kita lihat pada saat terpelakar Rez mengajak ke arah backline dan lihat lele dari Finn berhasil ditelan dan ngehidop. Berhasil menangkap dua para pasukan dari tim Bigetron. Setsujin memang ter-takedown, tapi sayang sekali Bigetron harus kehilangan 3 pemainnya. What a play from Rez. Lihat EXP laner bersinar kali ini. Ya, ini dia dengan satu momen saja, satu final slash yang menggeser 2 pemain sekaligus dan efeknya ada 3 pemain yang tumbang, ada purple buff yang juga akhirnya berhasil diculik. Kehilangan Setsujin menurutku ya nggak apa-apa lah ya dengan pertukaran sebanyak itu, tapi Oke, lihat apa yang dilakukan oleh Ijong dan juga Rez. Itu dia, mereka berhasil mendapatkan Turtle atas zoning Romer dan juga EXP. Masuk highlight dengan luar biasa ketika Rez final slash ya Profesor. Memang sulit, tapi itu sangat impactful ketika mereka berhasil mendapatkan Turtle. Dan pertukarannya ya lebih banyak, lihat. Rins dapetin purple buff. Turtle-nya diambil sama RRQ. Take over 1000 gold lead yang manis sekali. Dan SOD tadi Toy. Dia pun join the fight juga. Karena itu yang paling mudah untuk dilakukan ketika membawakan Moskov. Ini yang mungkin dikhawatirkan Nevin. Karena Kari bener-bener rely banget sama front line-nya. Sementara Moskov dia bisa mencari winning condition baru dengan split push. Iya. ya banyak ya jalan keluar untuk Moskow sendiri sebenarnya dalam posisi tertekan pun. Tapi untuk hari ini bakal butuh bagian frontline-nya terlebih dahulu. Apalagi melihat pressure. Ini juga udah mulai disampaikan oleh Nile di area top lane. Dan kalau kita melihat dengan perbedaan yang tadi sempat terjadi di awal, memang secara gold masih belum terlalu signifikan. Tapi mungkin kendali dari segi areanya ini kembali lagi bisa dipegang dengan hadirnya Rins dan juga banyaknya Abyssal Trap. Hunter's Fight. Setsujin dari awal udah mendapatkan penetration yang manis sekali. Sementara untuk Vision masih dikendalikan sama Rins dan Idok. Lihat bagaimana penguasaan map dari area midnya yang benar-benar bebas banget, terang sekali di sana. Gue suka komunikasinya Rin sama Rez sih. Ini Rin sama Rez gue suka banget komunikasinya. Kenapa? Karena memang bisa dilihat dari tadi Rins itu bisa berimpact ketika Rez ngebuat momen.
kalau race-nya belum buat momen, Rins masih ya, kita harus nunggu di mana momen itu didapatkan sama Rins. Tapi ketika Rins yang ngebuka, Rins ya udah standby, itu kan jadi satu suara, Profesor. Ya, Dan tinggal di follow. Iya, dan sekarang mungkin tadi kita lihat Koet bilang agresif dari Nail harus diredam. Iya. Malah sekarang Nail lagi butuh agresif itu. Kenapa? Lihat kondisi Eman agak cukup berat di depan sana. Dan kalau ngomongin ke arah Toy, Toy masih punya satu. Bisa dapetin turtle lagi. Kondisinya Bigetron lagi kalah gold soalnya. Ya, dan ini ada turtle yang bakal langsung di setup sih seharusnya. Dari kedua belah tim nggak cuma di salah satu aja. Karena dari RRQ juga mereka cukup percaya diri dengan momentum yang bisa diciptakan oleh Red. Gimana cara merespon itu yang bakal kita lihat dari Bigetron. Lihat yang dilakukan Red Zoning, apakah Retribution telah dikeluarkan oleh Nail. Membuat pasukan dari tim Bigetron akan kehilangan turtle mereka yang kedua itu for sure. Karena tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Itu yang tadi udah sempat aku sampaikan ke Nevin dan juga Profesor KB. Toy masih punya satu turtle lagi. Karena chance dari 1000 gold ini, itu membuat chance RRQ lebih tinggi untuk mendapatkan turtle. Dan ini mid laner loh Prof yang ngelakuin zone out ke arah jungler. Ya karena emang ada marknya juga kan di Abyssal Row. Dimana itu benar-benar bisa mengganggu bagaimana Nail untuk bisa dive ke dalam. Dan lagi-lagi untuk urusan clear wave. Selena, patch baru emang benar-benar powerful banget. Season Hunter yang membantu juga agar Setsujin bisa mencuri-curi beberapa monster minion jungle juga yang ada di area jungle dari Bigetron by Vitality. Keunggulan Gold yang gak berhenti loh buat RRQ. Mereka benar-benar masih leading. Dan untuk penguasaan map yang ada di area mid lane, mereka gak perlu khawatir karena Idok udah tinggal buka jalan aja di Vision yang emang masih blind spot. Kayak gini contohnya, dia cari Vin, Vin udah dapat informasi, ya udah bawahnya bakal coba buat di open. Ini juga bukan tentang RRQ dan juga Bigetron. Ingat, ini juga tentang antara Nail dan juga Setsujin. One by one situation yang dimana mereka punya angka yang sama. Satu sama Profesor. Ketika Nail di tim terdahulunya. Alter Ego. Betul. Iya, Alter Ego. Jadi angkanya masih seri. Iya. Ini menjadi angka penentunya. Penentuan dari ya mungkin 2 game, mungkin 3 game juga. Karena game pertama akan cukup menentukan posisi mereka. Dan terlihat bagaimana dari para pemain RRQ pun sekarang masih mencoba untuk mencari Warren memasang arah Shogun dengan Thanos Slash dipaksa dengan Idok untuk termasuk nanti Bigetron by Vitality. Tim fight dari keluarga tapi Idok harus dimakan oleh sosok dari Moreno. Pertukaran tidak cukup adil. Bahkan ada skill of distraction menyambut ke arah Shogun. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka menukarkan Idok dengan Moreno. Itu nggak worth it sama sekali untuk Bigetron. Kehilangan sosok mid laner memang bukan jadi hal yang sangat baik untuk di momen seperti ini. Apalagi Turtle juga akan langsung muncul dalam beberapa saat. Dan kita ngelihat bagaimana output damage yang ini besar banget loh bisa disampaikan oleh Rins, Prof. Ya sebenarnya balik lagi sih, tadi ada damage balasan dari Yin yang overturn Moreno. Tapi buat sekarang, Turtle dulu fokusnya. Lihat, Res, target utamanya ke arah Plaga, bisa untuk menuju ke arah Plaga dan Plaga dihajar. Dengan adanya flicker berhasil begini, tapi juga Res melakukan tutupan ke arah Plaga, dapat terapkan Dian! Yang sangat baik berhasil menutup para pasukan dari RRQ dan Setsujin. What a still turtle from Setsujin. One by one situation dengan Nail, tapi gak ada puncher kembali untuk bisa masuk. Ingat, para pasukan dari tim RRQ mereka rugi bandar. Satu turtle dive yang dilakukan Setsujin itu cuma obat penenang untuk RRQ atas kekalahan tim fight mereka. Wah, itu movement yang benar-benar bagus banget dari Setsujin. Bahkan dia masih survive, tapi mereka juga harus menyadari satu alternatif di area tengah sebagai poros rotasi dari Bigetron sudah mulai terbuka, memperluas lagi dan akhirnya menutup cahaya yang harusnya bisa dibawain sama Selena dan Yashin bagi RRQ. Dan semua berawal dari Shogun Finn. Ini dynamic combo yang sempat kita bilang ya. Cici dan juga Gatot Kaca. Dan sekarang karena Idok udah gak punya flicker, jadi Eman akan lebih berani untuk main poke ke depan. Udah pasti di sini Idoknya bakal kena damage yang lebih banyak lagi. Lele, Arrow. terus ke arah Finn, coba di target. Revitalizer ditutup jalannya, gak ada apa taruh ke dia untuk mundur karena Plaga Eman gak boleh tertangkap. Eman terperangkap dan bakal lihat di sana dengan magical damage yang diberikan oleh pasukan dari tim RRQ. Menenggelamkan Eman, lagi-lagi Idok hanya beat belaka. Perangkap yang termakan oleh Bigetron untuk kedua kalinya. Wah, ini bahaya sih. Eman satu kali terpick off memang, tapi efeknya lumayan fatal karena RRQ akhirnya bisa mendapatkan space tambahan lagi, entah itu di area mid lane, top lane, ataupun nanti di bagian mid lane juga. Dan dalam posisi seperti ini dengan keunggulan yang gak terlalu jauh di tangan RRQ, kita akan melihat bagaimana dari Bigetron bisa memaksimalkan momentum-momentumnya. Dan salah satunya di tangan Finn, apakah Avatar of Guardian-nya ini bisa connect lagi, dan apakah Shogun bisa nge-buying time, karena itu yang diharapkan nih dengan ngebawa cicinya. Ya kombonya udah berhasil ya, tinggal mungkin di repeat lagi sih untuk combo dari Cici dan juga Gatot Kacanya. Terlebih gak ada Purify dari RRQ.
akan memudahkan mereka terkena efek sisi. Toy juga nanti terjebak karena emang dia terkena curtain call. Jadi secara nggak langsung ini cukup menguntungkan bagi RRQ karena mereka mendapatkan Eman dan lagi-lagi Toy ini bisa farming dengan leluasa. Ada satu keuntungan yang didapatkan karena tadi gold lane-nya sama-sama tumbang. Iya. Iya, Tapi bagus ya. di sini yang kita lihat makin terlihat sangat jelas adalah bukan Rins yang dipancing untuk sebagai trigger team fight mereka. Rins itu following up, triggernya malah ada di Sutsujin, ada di Res. Kalau itu kita tahu dia inisiator, tapi stun dari mereka berdua yang malah ngebuat Rins memancing team fight, bukan Rinsnya. Ya dan jangan lupa ya kalau dari Bigetron-nya ada Shogun sama Finn. Lagi-lagi ini dua nih yang nanti bakal mencoba untuk start the team fight. Karena banyak ya untuk potensial yang bisa terbuka di momen perebutan Lord yang pertama. Apalagi dengan area mapping dan Abyssal Arrow yang nggak pernah berhenti dari seorang Rins. Team fight-nya bisa terjadi kapan aja. Kita nggak pernah tahu Final Slash akan dibuka di momen seperti apa. Karena udah ada Salinger Trap juga yang berhasil di take down. Tapi jangan lupakan dia patung Lela langsung ada slash Res! Berhasil membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka poranda hilang team fight. Langsung ada kembali ke 4 point, Res take down. Para pasukan dari Bigetron berhasil menyiapkan dengan Emma, tapi Emma terbakar. Instant kill terbakar. Double kill from Toy. Sutsujin featuring Toy. Menenggelamkan 4 pemain dari tim Bigetron by Fatality. Team fight yang sudah manis dibuat Bigetron, tapi mereka nggak sadar. Toy tiba-tiba datang merubah segalanya. Wah, ini tim fight-nya benar-benar bagus banget sih dengan 4 pemain yang tumbang. Dan lihat siapa yang tumbang dari RRQ. Res dan juga Idok. Dua player yang memang akan mengorbankan dirinya untuk ngedapetin keuntungan yang luar biasa, bro. Dan another farm superior dari Sutsujin. Di menit yang ke-10 dia sudah mendapatkan level ke-15-nya lagi. Ini menandakan keunggulan dari RRQ nggak main-main. Apalagi semenjak di sini 4 tumbang. Bigetron by Vitality nggak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari sana. Eman yang ditargetkan oleh Toy dan sekali lagi Res dengan inisiasinya Res. Final Slash. Gila sih. Seru Res banget. ini ngebuat RRQ bisa leading 5.000 gold. Ini salah satu faktornya itu Res. Dan lihat Final Slash! Eman kembali menjadi target utama. Karena jalan untuk pulang. Bukan cuma dipaksa tapi Eman berhasil selamat tanpa ada following up damage dari tim RRQ. Tim dari Bigetron by Fatality. Mereka cuma bisa melakukan play ini dengan sangat sabar. Tidak mau termakan lagi bait yang dilakukan sama Tarokan Dian. Ditutup jalannya. Mirror distraction yang sama dari Toy. Mereka kehilangan Fit tapi Toy baru masuk dan final play. Again and again. What a play from Res. Mendapatkan langsung ke arah Evan. Satu pemain yang benar-benar penting, bahkan satu base turret akhirnya berhasil ditumbangkan juga. RRQ sedang memegang kendali permainan mereka. Dan Res menjadi ancaman yang sampai saat ini belum bisa ditumbangkan. Dan selalu bisa mencari celah momen-momennya. Yes, Wow. seakan-akan R7, Tyrant, abis itu karena Res sekarang. Lagi dan lagi EXP laner. Yang bisa kita bilang sangat dominan, tapi Moreno gagal untuk melakukan motek. Final Slash masih bisa dihindari, tapi nampaknya Niall seorang diri terperangkap dan termakan. Jiwanya, Soul Eater. Dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat, fokus ke arah base cover. Apapun yang terjadi membuat Bigetron by Vitality kehilangan 2 base turretnya. Ompong ketika satu lagi harus hilang. Wah, ini bahaya sih. 2 base turret sudah berhasil di take down dan masih ada satu wave lagi yang menuju di bagian atas. Dan kita nggak ngelihat adanya para pemain RRQ yang mundur. Mereka akan bermain dengan lebih agresif lagi kah? Atau dengan satu base turret terakhir, ini sudah cukup untuk membuat mereka menunggu objektif selanjutnya, bro. Ya ini sinyalnya, sinyal untuk berhenti mendapatkan pressure tersebut karena RRQ udah dapat semuanya, map, vision, dan minion. I feel sad untuk Niall karena barusan pedang keadilannya tidak muncul karena emang di Monin Empire gak ada keadilan di sana. Dan emang jujur untuk menuju ke area Lord, berat. Ini bakal berat banget buat Bigetron, mereka gak bisa masuk even ke area jungle. Tapi kita lihat, walaupun Toy bersinar di game kali ini, EXP laner dari RRQ Res ini yang selalu bersinar untuk memberikan 1, trigger team fight, 2, momentum. Ini benar-benar spotlight yang didapatkan dengan effort yang tepat dan pantas. Iya, momennya pas. Targetnya juga tepat. Dengan 2 pemain yang biasanya bisa langsung disecure atau minimal dapetin ke arah Eman. Tapi sekarang dengan Lord yang terbuka. Ketangkep. Untung aja Spirit of Design dapat Slash! Eman menjadi target utama dan lihat di depan sana. Blaze Flicker mau defensif keluar dan Toy mencoba untuk menyelamatkan para pasukan Win of Danger. Gak ada jalan untuk pulang. Again and again. Berhasil didapatkan. Shutdown pun terjadi. Res masih mau lebih. Dan Niall menjadi target utama dengan damage yang terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Dan itu dia Final Slash bisa dihindari. Tidak bisa terlalu lama. Where are you going, Niall? No, where to run? Gak ada jalan
kesempatan untuk lari lagi. Res, target utama yang benar-benar membuat Eman seakan-akan keluar dari posisi nyamannya. What a play dari RRQ, dari Res, dan juga ya untuk Nail yang juga sempat nge-buying time. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah berjalan dari area mid lane dengan 3 pemain saja. Oke, target utama mereka menuju ke arah seorang Finn. Pada slash dikeluarkan terlalu sakit, tapi untungnya dengan adanya Eman mereka akan bisa melakukan clear load dengan sangat cepat. Akan spill up section! Toy berhasil menutup game yang pertama dengan sangat cepat. Sang Raja membuat Bigetron tertati-tati di game yang pertama. Game yang luar biasa. Game pertama yang benar-benar menakjubkan. Permainan dari Res yang tidak bisa dihindarkan sama sekali. Siapa